Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izzat Anaf. Saya dari kelas IT 501. Sini saya akan mempresentasikan jawaban dari ujian akhir semester mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Langsung saja masuk ke nomor 1. Nomor 1 itu keunggulan teknologi wireless berbasis optik seperti LiFi. Teknologi wireless berbasis optik seperti LiFi atau panjangan dari Light Fidelity menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan teknologi wireless tradisional seperti Wi-Fi atau panjangannya yaitu Wireless Fidelity. Nah, dari segi kecepatan, LiFi memiliki potensi untuk mencapai kecepatan yang lebih tinggi daripada Wi-Fi dalam kondisi ideal. LiFi dapat mencapai kecepatan hingga 224 GB per detik, sedangkan Wi-Fi rata-ratanya hanya mencapai kecepatan 1 GB per detik. Nah, dari segi keamanan, LiFi lebih aman daripada Wi-Fi karena cahaya tidak dapat menembus tembok, sehingga data yang ditransmisikan melalui LiFi tidak dapat disadap oleh orang di luar ruangan. Kapasitas, LiFi dapat menampung lebih banyak perangkat dibandingkan Wi-Fi karena spektrum cahaya yang lebih luas. Hal ini penting untuk tempat-tempat ramai seperti bandara dan juga stadion. Selanjutnya itu intervensi. LiFi tidak terpengaruh oleh intervensi elektromagnetik dari perangkat lain seperti microwave dan Bluetooth yang dapat mengganggu sinyal Wi-Fi. Nah, dari segi efisiensi energi, LiFi lebih hemat energi daripada Wi-Fi karena LED yang digunakan untuk transmisi data hanya menyala saat dibutuhkan. Selanjutnya itu ketersediaan. LiFi dapat digunakan di tempat-tempat di mana Wi-Fi tidak tersedia, seperti di bawah air dan juga pesawat terbang. Dari segi kebersihan, LiFi tidak menghasilkan emisi elektromagnetik seperti Wi-Fi, sehingga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk kemudahan instalasi, LiFi mudah dipasang dan tidak memerlukan infrastruktur kabel yang rumit. Untuk masalah biaya LiFi telah diprediksi akan lebih murah daripada Wi-Fi dalam jangka panjang. Nah, untuk nomor 2 itu yaitu prinsip kerja LiFi. LiFi adalah teknologi komunikasi nirkabel yang menggunakan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. Berbeda dengan Wi-Fi yang menggunakan gelombang radio. LiFi memanfaatkan LED sebagai pemancar dan penerima data. Nah, di sini ada prinsip-prinsip kerja LiFi. Yang pertama itu proses pengiriman data. Pengkodean. Data diubah menjadi sinyal digital yang dimodulasi ke dalam intensitas cahaya LED. Untuk pemancaran, LED memancarkan cahaya yang mengandung data. Penerimaan, sensor cahaya di perangkat penerima mendeteksi cahaya yang berisi data. Untuk decode, sinyal cahaya diubah kembali menjadi data digital. Untuk poin kedua itu modulasi cahaya. Yang pertama itu ada on-off keyring. LED dinyalakan dan dimatikan untuk mewakili bit 1 dan 0. Poin selanjutnya itu intensity modulation. Intensitas cahaya LED diubah untuk mewakili bit 1 dan 0. Poin terakhir itu color shift keying. Warna cahaya LED diubah mewakili bit 1 dan 0. Di poin ketiga itu komunikasi dua arah. LiFi mendukung komunikasi dua arah, memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima data. Nah, sini tuh ada contoh penerapan LiFi seperti di kantor. LiFi dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet yang aman dan berkecepatan tinggi di kantor. Terus di rumah sakit, LiFi dapat digunakan di rumah sakit untuk menyediakan koneksi internet yang aman dan andal untuk perangkat medis. Terus di pesawat, LiFi dapat digunakan di pesawat untuk menyediakan koneksi internet yang aman dan bebas intervensi. Terus selanjutnya di kereta api, LiFi dapat digunakan di kereta api untuk menyediakan koneksi internet yang aman dan bebas intervensi.
di museum. LiFi dapat digunakan di museum untuk menyediakan informasi interaktif kepada pengunjung. Nah, di bawah air, LiFi dapat digunakan untuk komunikasi bawah air yang tidak dimungkinkan oleh WiFi. Terus poin selanjutnya itu di industri. LiFi dapat digunakan di industri untuk mengotomatisasi proses dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, prinsip kerja IoT dan wireless. Internet of Things atau yang biasa dikenal dengan IoT adalah jaringan benda fisik yang tertanam dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet untuk mengumpulkan dan menukar data. Perangkat IoT dapat berkomunikasi satu sama lain dan dengan sistem eksternal melalui jaringan nirkabel. Di sini tuh ada prinsip kerja IoT. Pertama itu ada pengumpulan data. Sensor pada perangkat IoT mengumpulkan data tentang lingkungannya, seperti suhu, tekanan, atau gerakan. Poin kedua itu konektivitas. Perangkat IoT terhubung ke internet melalui berbagai teknologi nirkabel, seperti WiFi, Bluetooth, atau Zigbee. Transmisi data. Data yang dikumpulkan oleh sensor ditransmisikan ke server cloud atau perangkat lain melalui jaringan internet. Poin keempat itu ada analisis data. Jadi, data yang dikumpulkan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Poin kelima itu tindakan. Berdasarkan hasil analisis data, tindakan dapat diambil untuk mengontrol perangkat IoT atau sistem lain. Nah, di sini ada teknologi wireless dalam IoT. Berbagai teknologi wireless digunakan dalam IoT, antara lain WiFi digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT ke internet dengan jangkauan yang luas. Bluetooth digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT jarak dekat dengan konsumsi daya yang rendah. Poin selanjutnya itu ada Zigbee digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT dengan konsumsi daya yang rendah dan jangkauan yang luas. Nah, di poin selanjutnya itu ada LoRa1 digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah. Nah, di sini tuh ada contoh penerapan IoT dan wireless. Di sini ada rumah pintar. Perangkat IoT dapat digunakan untuk mengontrol lampu, termostat, kunci pintu, dan peralatan rumah tangga lainnya. Poin selanjutnya itu ada kota pintar. Jadi, sensor IoT dapat digunakan untuk memantau lalu lintas, kualitas udara, dan kondisi infrastruktur di kota. Poin selanjutnya ada kesehatan. Perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau pasien, melacak obat-obatan, dan memberikan perawatan kesehatan jarak jauh. Poin selanjutnya itu ada industri. Perangkat IoT dapat digunakan untuk memantau mesin, melacak inventaris, dan meningkatkan efisiensi produksi. Masuk ke nomor 4. Jadi di nomor 4 ini ada prinsip kerja FSOCAM dan penerapan contohnya. FSOCAM atau yang disingkatan dari Free Space Optical Communication adalah teknologi komunikasi optik nirkabel yang menggunakan ruang bebas sebagai media transmisi data. FSOCAM menggunakan cahaya termodulasi untuk mentransmisikan data antara dua perangkat yang saling berhadapan. Nah, di sini tuh ada prinsip kerja FSOCAM, pengkodean. Data diubah menjadi sinyal digital yang dimodulasi ke dalam intensitas cahaya. Di poin 2 itu ada pemancaran. LED atau laser yang digunakan untuk memancarkan cahaya termodulasi ke penerima. Yang ketiga itu penerimaan. Teleskop digunakan untuk mengumpulkan cahaya yang dipancarkan dari pemancar. Poin selanjutnya ada decode. Sinyal cahaya diubah kembali menjadi data digital. Nah, di poin selanjutnya itu ada keuntungan FSOCAM. Yang pertama itu kecepatan tinggi. FSOCAM dapat mencapai kecepatan data yang sangat tinggi hingga 10 GB per second. Dari segi keamanan, FSOCAM lebih aman dibandingkan dengan komunikasi nirkabel lainnya karena data tidak dapat disadap dengan mudah.
Selanjutnya, kapasitas. FSOCAM dapat menampung banyak pengguna GLZIC. Dari segi keandalan, FSOCAM tidak terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik. Tapi di balik itu, FSOCAM juga memiliki kekurangan. Yang pertama adalah jangkauan. Jangkauan FSOCAM terbatas oleh jarak pandang dan kondisi atmosfer. Masalah biaya. Biaya peralatan FSOCAM lebih mahal dibandingkan dengan komunikasi nirkabel lainnya. Nah, untuk ketersediaan, FSOCAM tidak tersedia di semua tempat. Poin selanjutnya itu contoh penerapan FSOCAM. Jaringan backbone. FSOCAM dapat digunakan untuk membangun jaringan backbone berkecepatan tinggi, koneksi jarak jauh. FSOCAM dapat digunakan untuk menghubungkan dua lokasi yang berjarak jauh, seperti pulau-pulau atau gedung-gedung tinggi. Koneksi terakhir. FSOCAM dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet terakhir ke rumah atau bisnis. Komunikasi militer. FSOCAM dapat digunakan untuk komunikasi militer yang aman. Masuk ke poin 5, yaitu gagasan penerapan LiFi untuk Smart City. LiFi singkatan dari Light Fidelity, merupakan teknologi komunikasi nirkabel yang memanfaatkan cahaya tampak untuk mentransmisikan data. Teknologi ini memiliki banyak potensi untuk diterapkan di berbagai aspek Smart City. Berikut beberapa gagasannya. Yang pertama, jaringan internet kecepatan tinggi. LiFi dapat digunakan untuk menyediakan koneksi internet berkecepatan tinggi di area publik seperti taman, alun-alun, dan stasiun transportasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik dengan mudah dan cepat. Contohnya, LiFi dapat digunakan untuk menyediakan akses internet gratis bagi pengunjung taman untuk mengunduh informasi wisata atau streaming video edukasi. Yang kedua, penerangan jalan pintar. Lampu jalan LED yang dilengkapi dengan teknologi LiFi dapat digunakan untuk menerangi jalan dan mentransmisikan data secara bersamaan. Poin selanjutnya itu, hal ini memungkinkan sensor dan perangkat IoT di sepanjang jalan untuk berkomunikasi satu sama lain dengan sistem kontrol pusat. Contohnya, sensor LiFi di lampu jalan dapat mendeteksi kemacetan lalu lintas dan secara otomatis mengalihkan lampu lalu lintas untuk mengoptimalkan aliran kendaraan. Yang ketiga itu ada keamanan dan pemantauan. Kamera keamanan yang dilengkapi dengan teknologi LiFi dapat digunakan untuk memantau area publik secara real time. Data video yang direkam oleh kamera LiFi dapat ditransmisikan dengan aman dan andal, even di area dengan sinyal Wi-Fi yang lemah. Contohnya, kamera LiFi dapat digunakan untuk memantau aktivitas di taman kota dan secara otomatis mendeteksi kejadian mencurigakan. Poin keempat yaitu sistem transportasi pintar. LiFi dapat digunakan untuk menghubungkan bus, kereta api, dan kendaraan lainnya dengan infrastruktur Smart City. Hal ini memungkinkan sistem transportasi untuk beroperasi secara lebih efisien dan aman. Contohnya, LiFi dapat digunakan untuk mengotomatisasi sistem pembayaran di bus dan juga kereta api, atau untuk mengontrol pergerakan kendaraan di persimpangan jalan. Nah, untuk poin 5, pendidikan dan layanan publik. LiFi dapat digunakan untuk menyediakan akses internet di sekolah, perpustakaan, dan tempat publik lainnya. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk belajar dan mengakses informasi dengan mudah dan nyaman. Contohnya, LiFi dapat digunakan untuk menyediakan akses internet di kelas untuk mendukung pembelajaran digital, atau untuk menyediakan informasi publik di layar digital di perusahaan. Penerapan LiFi Smart City memiliki banyak keuntungan, seperti kecepatan tinggi. LiFi menawarkan kecepatan transmisi data yang jauh lebih tinggi dibandingkan Wi-Fi. Terus dari segi keamanan, LiFi lebih aman dibandingkan Wi-Fi karena data ditransmisikan melalui cahaya dan tidak dapat menembus tembok. Nah,
kapasitas, Wi-Fi dapat menampung lebih banyak perangkat dibandingkan Wi-Fi. Terus dari segi efisien energi, Wi-Fi lebih hemat energi dibandingkan Wi-Fi. Mungkin sekian presentasi UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.